Oke guys, seperti biasa waktunya kita review One Piece chapter 1031 yang diberi judul Prajurit Sains. Oke, kita mulai dari cover chapter. Cover chapter diperlihatkan beberapa wakil kapten bajak laut besar di serial One Piece ini guys. Contohnya seperti Rayleigh, Ben McMahon, Jack, Katakuri, Killer, Marco, Sabo, Shiryu, Beppo, dan juga Zoro. Berarti oke, kita simpulkan setelah melihat cover ini, Babang Zoro adalah wakil kapten SHP guys. Ayo. Oke, kita masuk ke pembahasan chapternya guys. Scene awal diperlihatkan semua orang terkaget setelah melihat apa yang dialami oleh Big Mom karena serangan Kid dan juga Silau. Dan mereka pun berpikir Big Mom tidak akan selamat setelah menerima serangan tersebut. Akan tetapi dari sisi lain Lau dan juga Kid terlihat kelelahan setelah melakukan serangan tersebut guys. Dan terlihat juga Lau yang sedang menanyakan kepada Kid tentang serangan Kid yang barusan guys. Jadi kekuatan dari buah iblis magnet Jiki-Jikimu yang barusan itu bisa memberikan suatu benda magnet. Bisa berapa lama itu, kata si Lau. Dan Kid pun menjawab, kenapa aku harus memberitahumu itu, ha? Kata si Kid guys. Tetapi dari sisi lain Lau pun kaget melihat di mana puing-puing besi yang menimpa tubuh Big Mom itu mulai berterbangan guys. Dan benar saja Big Mom pun mulai bangkit dari reruntuhan besi tersebut. Lantas itu pun membuat semua orang yang berada di sana terkaget-kaget guys. Apa? Dia masih bisa bangkit. Dan langsung saja Big Mom pun mengeluarkan jurus Oshiruko or Life. Bukannya Dead or Life ya, kok Oshiruko or Life. Otomatis dengan jurus tersebut siapa saja orang yang merasa ketakutan kepada si Big Mom ini, Big Mom pun langsung dengan tidak lama-lama mengambil kehidupan orang tersebut guys. Setelah mengambil kehidupan dari beberapa orang yang tadi dia ambil, dia pun langsung membagikannya kepada reruntuhan yang dibuat Kid dan juga Lau guys. Bahkan terlihat juga Big Mom pun memakai jiwanya sendiri selama 1 tahun dari kehidupannya untuk menambah kekuatannya guys. Akan kupakai juga 1 tahun dari hidupku ini. Lagian orang-orang ini tidak ada yang kuat kok, kata si Big Mom guys. Setelah memakai jiwanya tersebut, hal aneh pun terjadi kepada seorang Big Mom ini guys. Tidak mungkin, Big Mom. Apa yang mereka lihat guys. Dan setelah memakai jiwanya sendiri dari 1 tahun kehidupannya, terlihat Big Mom pun menjadi lebih besar dari sebelumnya guys. Gila anjir, serem banget cuy. Dan terlihat Big Mom pun langsung berada di depan seorang. Setelah memakai kehidupannya selama 1 tahun itu, Big Mom pun menjadi lebih besar guys. Dan berkata kepada Kid dan juga Lau, sudah lama aku tidak merasakan sakit seperti ini. Kalian tidak buruk juga. Trafalgar Law, Kapten Kido, kalian berdua dan Mugiwara Luffy sepertinya benar-benar serius yang ingin mengambil tahta kami. Hahaha. Kalau begitu majulah, akan kutunjukkan apa itu Yonko sebenarnya. Ya hahaha. Susah guys. Yonko ya Yonko, nggak gampang. Walaupun si kita masih udah bisa awakening dari Devil Fruitnya ya, yang dihadapin ini bukan kaleng-kaleng cuy. Yonko, kok Yonko. Dan terlihat perkataan pun keluar dari mulut si Lau ini guys. Aku harus mengalahkan monster sepertimu jika aku ingin mengetahui sejarah yang sebenarnya. Apa? Lau ingin mengetahui sejarah apa dia? What? Dan begitu pula dengan Kid. Tidak usah menahan diri lagi. Kita serahkan semuanya. Aku tidak peduli apa yang harus kukorbankan. Akan kuturunkan dia dari tata Yonko. Anjir. Emang suka gue sama nih orangnya, sumpah nggak bohong. Dan terlihat juga di mana para samurai melawan bajak lautnya si Kaido ini masih berhadapan satu sama lain guys. Oke, scene berganti ke Yamato guys. Di mana Yamato yang sudah berada di depan ruangan Iwato. Di mana di ruangan Iwato itu terdapat X-Drake dan juga Appo beserta Numbers. Oke, kita masuk ke ruangan Iwatonya guys. Sepertinya pembahasan kerjasama antara Appo dan X-Drake tidak berjalan dengan mulus guys.
Dan memang benar mereka terlihat menyerang satu sama lain. Dan sepertinya di sini X-Drake tidak menerima tawaran si Apo itu untuk bekerja sama satu sama lain, guys. Dan di sini X-Drake pun bilang kepada si Apo sialan itu, guys, aku akan membalas budi Mugiwara dengan mengalahkanmu. Aku sudah tahu bagaimana cara kerja seranganmu, kata si X-Drake ini. Waduh, gua kira mau berkhianat, ternyata si X-Drake ini tidak berkhianat, teman-teman. Dan terlihat juga sepertinya di sini X-Drake yang sedang membicarakan kelemahan terhadap serangan si Apo itu, guys. Akan tetapi dengan tidak diduga-duga Yamato pun datang dan memasuki ruangan Iwato tersebut, guys. Nih orangnya nih. Dan Yamato pun heran melihat X-Drake dan Apo berada di dalam satu ruangan, guys. Hah? Drake, Apo, kenapa satu dari 6 flying tick ada di sini dengan informan itu? Kata si Yamato, guys. Seperti biasa, dengan liciknya setelah gagal membujuk X-Drake untuk bekerja sama, si Apo pun malah ingin mengujuk si Yamato untuk bekerja sama dengannya, guys. Karena di sini si Apo mengetahui kalau si Yamato itu bermusuhan dengan bapaknya. Jadinya dia ingin mencoba membujuk si Yamato untuk bekerja sama dengannya, guys. Dan terlihat di mana Apo yang sedang mencoba memujuk si Yamato ini, guys. Dan terlihat secara tiba-tiba X-Drake pun langsung menghadang si Yamato dan memberitahukan kalau dia juga sudah meninggalkan si Kaido kepada si Yamato ini, guys. Setelah mendengar perkataan X-Drake tersebut, dengan tidak pikir panjang si Yamato pun langsung percaya. Akan tetapi tiba-tiba dari sisi lain, number yang bernama Fuga ini menyerang ke arah si Yamato, guys. Terlihat Yamato pun kaget setelah melihat salah satu number menyerangnya, guys. Ternyata dari sisi lain si Apo pun tidak mengetahui kenapa si number Fuga ini menyerang si Yamato. Dan terlihat di sini si Apo pun memerintahkan number yang lain untuk mengikutinya, guys. Kalian berdua ikuti aku, Ibi, Zagi. Akan tetapi tidak semudah itu Ferguson, karena di sisi lain si X-Drake tidak membiarkan si Apo ini kabur. Berarti di sini si X-Drake 3 lawan 1, guys. Gila, dia solo loh. Tapi tidak apa-apa lah. Oke, scene berganti dan berpindah ke lantai 2, di mana di lantai 2 tersebut terdapat Nico Robin dan juga si Brook, guys. Akan tetapi dari arah kejauhan muncul 2 anggota Cyberpool untuk menangkap Nico Robin, guys. Aduh, gawat. Bahaya. Aduh, nggak ada Luffy, nggak ada siapa-siapa lagi. Setelah melihat kemunculan 2 anggota Cyberpool itu, otomatis si Brook ini tidak tinggal diam dan membawa Nico Robin ini sejauh-jauhnya, guys. Dan terlihat di sini juga Nico Robin memberitahukan sesuatu hal terhadap si Brook ini, guys. Robin berkata, "Aku mengenali mereka di Dressrosa. Lalu kenapa mereka ada di sini?" Bahkan di antara para elit CP0, mereka yang memakai topeng ada kelasnya sendiri, guys. Dan ternyata di dalam anggota Cyberpool itu masih ada tingkatan-tingkatannya, guys. Dan tingkatannya itu dibedakan dengan topeng yang mereka pakai masing-masing, kata si Robin ini, guys. Oke, lanjut guys, scene berganti lagi ke ruang bordil bagian kanan menara otak kubah tengkorak. Dan di sana terlihat sesosok Sanji dan juga beberapa orang wanita, guys. Akan tetapi ada yang aneh. Terlihat wanita di sana menyalahkan Sanji karena sesuatu hal, guys. Mereka bilang, bisa-bisanya kau melakukan ini. Dia itu hanya seorang gadis. Kau itu termasuk pasukan pemberontak, kan? Iya, benar. Tapi kau salah. Bukan aku yang melakukan itu, kata si Sanji. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Sanji kepada wanita yang di ruangan itu? Apakah Sanji menyerang mereka? No, pasti jawabannya Arienai. Tidak mungkin, guys, karena seumur hidup Sanji dia tidak akan pernah menyerang seorang wanita. Ingat itu. Seperti yang kita lihat, Sanji pun masih kebingungan dengan hal yang terjadi. Akan tetapi dari sisi lain ada seorang wanita yang terluka, guys. Apakah si Sanji ini benar-benar menyerang seorang wanita ini, guys? Tetapi apakah di sini akibat dari emosinya? Sama halnya seperti saudara-saudaranya, hasil dari penelitian ayahnya yang ingin membuat manusia super yang tanpa emosi atau kesadaran, guys. What? Terlihat Sanji pun berkata kepada diri sendiri, guys, pasti ada yang salah. Melukai seorang wanita adalah hal yang tidak akan pernah kulakukan.
Tuh Sanji aja bilang kayak gitu kan. Jadi nggak mungkin Sanji ini melukai wanita tadi guys. Tetapi entah kenapa Sanji malah teringat di mana kejadian saudara-saudaranya yang memukul seorang wanita tanpa belas kasihan guys. Tetapi kalau memang benar si Sanji ini menyerang wanita tersebut, otomatis sedikit demi sedikit Sanji bakalan on the way seperti saudara-saudaranya, hilang kesadaran dan hilang emosinya guys. Tetapi kita tunggu saja. Oke lanjut guys, terlihat si Sanji ini kembali ke tempat Queen berada. Padahal sebelumnya si Sanji ini lari menjauh terhadap si Queen ini guys. Beberapa menit sebelum si Sanji ini kembali ke tempat Queen berada, si Sanji pun mengingat sesuatu hal guys. Aku ingat kalau pikiranku ini kemana-mana. Kemudian Sanji pun berlari ke arah seorang wanita guys. Kya, maafkan aku hanyalah seorang geisha dari ibu kota bunga, kata wanita tersebut. Orangnya Kaido membawaku ke sini, tapi aku bukan bagian dari mereka. Tolong jangan sakiti aku. Tetapi terlihat raut muka si Sanji ini begitu datar guys. Dan tiba-tiba wanita tersebut terbaring di lantai dan sampai berdarah guys. Apakah ini ulah si Sanji? No. Dan sepertinya terlihat si Sanji pun menyadari kalau wanita yang terluka tersebut akibat ulah dirinya guys. No. Apakah si Sanji bakalan seperti saudara-saudaranya teman-teman? No. No. Sanji pun berkata, "Hei Luffy, kira-kira versi mana yang lebih kau suka, ha? Hei Luffy, kira-kira versi yang mana yang lebih kau suka? Sisi manusiaku ini selalu membuatku tidak berguna saat melawan musuh yang wanita. Tapi sebagai prajurit sains, aku bisa dengan dingin menghabisi siapa saja yang kuperintahkan. Bahkan monster seperti ini akan mudah kukalahkan." Sepertinya di sini Sanji sangat percaya diri ketika dia dalam mode Jermannya guys. Bahkan dia bilang sendiri kalau monster seperti Queen ini sangat mudah dikalahkan. Dan kita bisa simpulkan kalau si Sanji ini mempunyai dua kepribadian guys. Dan gua malah lebih setuju kalau si Sanji ini emang mempunyai dua kepribadian. Kenapa? Yang pertama, kalau dari sisi kemanusiaannya, kalau dia melihat seorang wanita, dia tidak akan pernah menyerang apalagi menyakitinya guys. Dan yang kedua, kalau misalkan dia sebagai prajurit sains dan dia berhadapan dengan musuh yang kuat, dia akan menjadi overpower guys. Karena dia bilang sendiri monster seperti si Queen aja ini sangat mudah untuk dikalahkan kalau dia di mode Jermannya ini. Dan akhirnya Sanji pun mengeluarkan botol red sweetnya guys dan berkata, orang macam apa yang diinginkan oleh Raja Bajak Laut nanti di sampingnya. Aku tidak yakin yang mana, tapi sudah keputuskan. Dan terlihat Queen pun sangat senang ketika si Sanji ini mengeluarkan botol red sweetnya guys. Kau akhirnya akan memakai baju tempur dari Jerman. Akan tetapi botol itu malah dijatuhkan dan dihancurkan guys. Wow. Dan menurut gua walaupun si Sanji ini menghancurkan botolnya, ya dia emang sudah tidak memerlukannya guys. Karena apa? Kalau kita lihat dari chapter-chapter sebelumnya, walaupun si Sanji ini tidak memakai baju Jermannya, dia sudah bisa beregenerasi dengan cepat. Dan dia juga tidak mempan terhadap senjata tajam. Itu pun juga tanpa busho guys. Dan yang lebih penting dia juga sudah overpower guys. Dan hal itu juga mungkin karena dia sudah memakai red sweetnya untuk beberapa kali guys. Jadi cara kasarnya gini loh, kekuatan botolnya itu sudah tertanam ke tubuh Sanji semua guys. Jadi walaupun tanpa botol itu Sanji sudah mempunyai kekuatan botolnya itu, kekuatan botol dari red sweetnya itu guys. Jadi gitu kalau menurut gua ya, kalau salah ya maaf atuh guys. Akan tetapi di sini Sanji berpikir kalau dirinya akan berubah seperti saudara-saudaranya guys. Sampai jumpa Jerman. Sampai jumpa pemandian wanita, akan ku cari jalanku sendiri untuk mengakhiri pertempuran ini. Dan tiba-tiba Sanji pun mengeluarkan nenen musinya dan menelpon seseorang. Oke guys, scene berganti di luar Kuba di mana Zoro dan King berada yang sedang melakukan pertarungan guys. Dan ternyata sesosok yang dihubungi Sanji itu adalah Babang Zoro guys.
Dan sepertinya Babang Joro pun tidak menyadari kalau dia membawa denden musi guys. Dan ternyata yang menyelinapkan denden musi tersebut adalah si Sanji. Katanya buat jaga-jaga kalau si Joro ini tersesat, terluka parah, dan meninggal di entah berantah guys. Perhatian juga Sanji ya. Di sini terlihat Sanji memberitahukan sesuatu kepada Joro guys. Katanya, aku sebentar kok, jadi dengarlah sebentar ya. Kita pasti akan mengalahkan bajak laut bis ini kan? Pastilah, kata Babang Joro guys. Sanji pun melanjutkan perkataannya. Setelah ini selesai, jika aku tidak seperti diriku yang dulu lagi, maka bunuhlah aku. Otomatis hal itu membuat si Joro kaget guys. Zoro pun melanjutkan perkataannya. Aku tidak terlalu mengerti, tapi baiklah jika sampai seperti itu, akan kulakukan dengan cepat. Sekarang aku jadi tambah bersemangat karena ini. Maka dari itu, jangan sampai kau mati sebelum waktunya. Sanji pun menjawab, terima kasih. Dan telepon pun ditutup guys. Halo guys, kalau kalian mengerti arti dari omongan si Babang Joro ini, aku tidak terlalu mengerti, tapi baiklah jika sampai seperti itu, akan kulakukan dengan cepat. Tidak dengan berpikir panjang, tidak dengan menanyakan kenapa, bagaimana kok bisa kepada si Sanji. Ini adalah bukti kalau si Babang Joro ini sangat mempercayai seorang si Sanji guys. Mungkin Zoro ini sudah hafal kenapa si Sanji ini sampai menyuruhnya untuk membunuhnya guys. Pasti karena ada sesuatu hal. Jadinya itu keren banget sih sumpah. Dan terlihat di sini pertarungan Sanji dengan Queen pun dilanjutkan kembali guys. Tiba-tiba di tengah pertarungan si Queen berkata guys, bagaimana kau bisa menghilang lagi? Itu sudah pasti karena eksperimennya Jadji kan? Tuh guys, baca kan? Tanpa baju juga sekarang si Sanji udah ngilang. Tanpa baju Jermannya, tanpa red suitnya si Sanji udah bisa ngilang guys. Hah? Kata gue juga apa kan? Sanji itu udah nggak butuh red suitnya lagi, si botol itu udah guys. Dan dengan tidak lama-lama Sanji pun menyerang ke arah Queen menggunakan jurus Hell Memories-nya guys. Dan minggu depan libur.